tapi kayak pintu menuju makam keluarga kerajaan Aceh. Ah, masa serem sih? Ini kan cuma pintu kecil doang. Lo bisa lihat sosok tinggi besar di gerbang. Dunia manusia bisa bersinggungan dengan dunia gaib. Halo, gengs, balik lagi sama gua, host kesayangan kalian, Om Burhan, di channel kesayangan kalian juga, Kilas Malam. Kali ini di format baru, sisi lain Kilas Malam, gue bakal ngebahas tentang urban legend yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan buat teman-teman semua nih yang belum nge-subscribe channel ini, jangan lupa lo subscribe deh, karena subscribe itu gratis. Kalian like, kalian komen, dan kalian nyalakan loncengnya. Biar kalian tahu kalau kita bakal ngebahas semua urban legend. Siapa tahu urban legend di daerah kalian juga bakal kita bahas nantinya. Oke, stay tune terus. Oke, gengs, kali ini gue akan bercerita tentang urban legend hantu Pintokop yang berasal dari salah satu provinsi di barat Indonesia, yaitu Nangro Aceh Darussalam. Jadi, kalian tahu nggak? Di setiap daerah di Indonesia itu memiliki beberapa cerita urban legend atau yang bisa kita kenal sebagai cerita-cerita legendaris dari setiap daerah tertentu. Kali ini yang Pintokop ini berasal dari daerah Nangro Aceh Darussalam. Buat temen-temen nih yang dari Aceh, sebelumnya gue mohon maaf banget kalau misalkan nanti ketika gue ngebawain cerita ini atau gue membacakan cerita ini ada sedikit kesalahan penyebutan nama, penyebutan tempat. Sebelumnya minta maaf banget, bukan bermaksud untuk macam-macam ya. Gue bukan bermaksud menjelekkan suatu tempat, suatu kebudayaan, hanya karena gue bukan berasal dari daerah Aceh, jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, kita bahas tentang hantu Pintokop ini yang urban legendnya itu ceritanya cukup bikin bulu kuduk merinding ya. Si Pintokop ini dari informasi yang gue tahu, ini merupakan salah satu pintu gerbang kerajaan di Aceh zaman dulu kala. Jadi gini, John. Buat lo yang dengerin juga ya, pintu kop ini sebenarnya dibangun di abad ke-17 pas zaman Sultan Iskandar Muda. Waktu itu Sultan wafat dan istrinya yang berasal dari Pahang, Malaysia, bikin gerbang ini sebagai tempat buat dia berdoa. Jadi dari awal memang udah ada aura kesedihan dan spiritualnya udah kuat banget. Arsitekturnya cukup unik. Bentuk pintunya tuh bulat tinggi dengan kubah kecil di atasnya. Dan namanya sendiri diambil dari huruf Arab Khaf. Makanya disebut pintu kop alias pintu kaf. Nah, secara fungsi ini bukan makam utama, tapi kayak pintu menuju makam keluarga kerajaan Aceh. Jadi nggak heran kalau tempat ini sakral banget. Tapi di balik itu cerita mistisnya juga yang beredar tuh kencang banget. Nah, ini ada satu cerita yang sering banget dibagiin sama warga setempat. Konon ada 3 mahasiswa dari luar daerah yang datang ke Banda Aceh. Mereka dengar cerita tentang pintu kop dan mereka kepo. Ya namanya juga anak muda, pengen buktiin sendiri kalau itu memang cuman sekedar ya cerita masyarakat, legenda masyarakat. Malam itu sekitar jam 11 mereka datang ke pintu kop. Kondisi sepi banget. Cuma ada beberapa jalanan doang yang nyalanya redup. Dan beberapa suara jangkrik lah di kejauhan. Satu dari mereka nyeletuk. Ah, masa serem sih? Ini kan cuma pintu kecil doang.
Mereka bertiga akhirnya duduk di dekat tangga kecil di depan pintu kop. Awal sih santai, tawa-tawa, sambil ngerekam pakai HP. Tapi lama-kelamaan suasana berubah. Angin jadi tiba-tiba dingin banget. Padahal sebelumnya adem aja. Salah satu dari mereka, namanya Ari, ngerasa kayak ada yang jalan di belakangnya, nyamperin dia. Dia nengok, gelap, gak ada apa-apa. Tapi pas dia balik lagi, temannya duduk sampingnya nanya, lo ngeliat gak? Katanya pelan. Di bawah cahaya lampu jalan yang samar, mereka ngeliat ada bayangan orang pakai baju panjang putih, berdiri pas banget di dalam gerbang pintu kop. Gak gerak, cuman berdiri tegak, matanya kayak ngeliatin mereka. Panik dong. Mereka buru-buru bangun, mau lari. Tapi entah kenapa jalan keluar dari kawasan itu kerasa jauh banget. Kayak muter-muter di tempat yang sama. Padahal itu area kecil banget. Akhirnya salah satu dari mereka kepikiran buat baca doa. Terus setelah itu mereka bisa keluar. Begitu udah jauh, mereka nengok ke belakang. Dan lo tahu apa yang mereka lihat? Sosok itu masih berdiri di pintu. Tapi kali ini senyum. Senyum lebar banget. Gak wajar. Kayak mulutnya tuh ditarik sampai ke pipi. Dan ternyata kejadian kayak gini gak cuma sekali. Ada juga cerita dari seorang tukang ojek online. Malam-malam dia dapat orderan untuk nganter makanan. Lokasinya dekat area pintu kop. Pas dia lagi nunggu di depan, lampu motornya nyorot ke arah gerbang. Dia ngeliat ada cewek pakai baju putih duduk di tangga. Rambutnya panjang, nutupin muka. Awalnya dia pikir itu orang beneran. Tapi pas dia kedip, itu cewek udah berdiri di belakang. Bayangin, detik sebelumnya itu dia di tangga. Pas detik berikutnya cuma sekedipan mata. Pas dia noleh ke spion, itu cewek udah di belakang. Nggak pakai lama, itu abang Gojek langsung tancap gas. Ninggalin orderan gitu aja. Dan sejak malam itu dia nggak pernah mau ngambil orderan yang arahnya ke situ lagi atau ke arah pintu kop. Warga sekitar percaya sejak dulu pintu kop bukan cuma sekedar gerbang makam, tapi semacam pintu perantara. Tempat di mana dunia manusia bisa bersinggungan dengan dunia gaib. Banyak cerita turun-temurun yang bilang di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, dari dalam pintu kop terdengar suara orang berzikir. Padahal jelas-jelas nggak ada orang di situ. Ada juga yang sering ngedengar suara langkah kaki. Jalannya pelan, berat, kayak pasukan prajurit yang lagi lewat. Seorang bapak tua yang rumahnya nggak jauh dari situ pernah cerita. Katanya kalau lo lewat depan pintu kop tengah malam, jangan pernah nengok ke belakang. Karena kalau lo berani nengok, lo bisa lihat sosok tinggi besar di gerbang. Badannya gelap, matanya merah menyala. Banyak yang percaya pintu kop dijaga oleh makhluk halus. Ada yang bilang itu arwah prajurit yang gugur dalam perang Aceh. Ada juga yang percaya itu roh orang-orang yang dikubur di sekitar kompleks, tapi nggak tenang.
Bahkan ada versi lain yang bilang kalau Pintokop ini dijaga oleh sosok perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, pakai kerudung putih. Dia sering terlihat berjalan melewati gerbang, lalu tiba-tiba hilang. Sampai sekarang masih banyak orang yang datang ke sana buat melakukan ritual. Ada yang sekadar ziarah, ada juga yang percaya bisa dapat berkah kalau berdoa di situ. Tapi ada juga yang malah ngalamin kejadian aneh. Jadi gengs, jangan pernah kalian meremehkan yang namanya urban legend. Karena di balik cerita serem kayak gini, ada sejarah kelam yang beneran kejadian. Pintu kop bukan sekedar gerbang tua, tapi saksi bisu penderitaan sekaligus rumah bagi arwah yang gak tenang. Dan kalau satu hari lo main ke Aceh, lewat depan pintu kop tengah malam, terus dengar suara cewek nangis, suaranya pelan, jangan nekat noleh ke belakang, karena bisa aja dia lagi ada di situ, persis di belakang lo. Oke, gengs, itu tadi cerita urban legend tentang Pintokop yang berasal dari Aceh Tanah Rencong. Buat teman-teman, sekali lagi gue ingetin subscribe channel ini, like, komen, dan kalau bisa share ke teman-temannya supaya channel ini tetap berjalan. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita, ada Instagram, ada TikTok, kilasmalam.official. Kalau mau bagi cerita juga boleh kirim langsung DM ke sosmed kita. Oke, gua Om Burhan, gua undur diri. Dadah. Lanjut apa? Lama banget ke kaca.